kejadian-kejadiannya, kabar-kabarnya tidak ada yang bisa membuat bahagia hati ini. Tidak ada yang bisa menghibur hati. Tidak ada yang bisa membuat hati kita ini senang gitu. Yang bisa membuat hati senang di zaman kita ini sebetulnya mendengar atau membaca kalamullah, mendengar atau membaca hadits Rasulullah SAW, dan juga mempelajari kitab-kitab sufiyah, cerita-cerita orang-orang yang soleh, yang ada nasihat-nasihat ada di sana, dan duduk dengan solehin. Atau kalau memang tidak, mimpi yang baik itu yang akan menghibur hati kita. Adapun apa yang dikomentari manusia, diomongkan manusia, kabar-kabar yang sampai ke telinga kita ini, atau kejadian-kejadian yang kita saksikan dengan mata, ini semuanya membuat hati kita ini semakin keruh, kacau, semakin sumpek. Lebih baik manusia di akhir zaman ini sebetulnya tuli dan buta, sehingga tidak mendengarkan dan tidak melihat yang membuat hati kita semakin gelisah, membuat hati kita semakin dalam keadaan bimbang setiap saatnya, penuh kekhawatiran, penuh kegundahan. Dan itu semuanya lewat pandangan kita dan lewat pendengaran kita. Kalau sudah buta dan tuli, mungkin makhluk ini sudah menjauh daripada kita. Dan kalau sudah menjauh dari kita, enaknya apa? Gak terganggu dengan makhluk. Kita banyak zikir kepada Allah, kita banyak iltija kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat sibuk kita kan kumpulnya dengan makhluk ini. Kalau sudah sendiri, kita banyak baca kitab Allah. Selebihnya nunggu da'i Allah, nunggu panggilan Allah. Kalau sudah datang panggilan Allah, maka kita sambut untuk kita bisa bertemu dengan ahbab, dengan orang yang kita cintai, para salafnya kita, Nabi Muhammad SAW. Karena itu manusia yang beruntung itu adalah asyakhsul mausul, orang yang dia tadi itu tersambung, dan tersambung dengan siapa? Dengan salafnya, dengan nabinya, dengan Tuhannya, dan dia wabi rabbih masyghul, sibuk setiap saatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian ini adalah orang yang paling selamat hidup ada di zaman ini. Karena itu jangan pernah disibukkan pandangan ini melihat kejadian zaman ini. Apa yang dilihat sekarang? Peperangan, pembunuhan, malapetaka, permusuhan, keboliman. Yang kamu dengarkan apa selama ini? Itu semuanya membuat hati kita semakin resah. Boleh tidak dengarkan ceritanya Nabi, baca hadis Nabi? Boleh tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Boleh nggak mendengarkan sejarahnya salafus soleh? Kenapa? Sehingga kita setiap saatnya semakin gelisah, nggak ada sakinah, nggak ada tumanina dalam hati kita, dan itu kita anggap ini adalah manfaat dalam kehidupan kita. Apanya manfaat? Ini merusak pikiran kamu semuanya. La sidiknya kamu sama Allah, wala sidiknya sama Nabi, wala salafnya antum. Nggak perlu antum komentar kecuali kalam Allah, hadits Nabi, salafus saleh, dan duduk dengan mereka semuanya. Nikmah seperti majelis sekarang ini, nikmah. Ya. Tapi kalau sudah cerita yang macam-macam, gelisah hati-hati kita. Setiap saatnya susah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Taufik As-Segaf sebagai Ketua Rubithah Alawiyah dan juga sebagai ulama dari kalangan habaib yang selama ini kita ketahui bagaimana sepak terjangnya dalam dakwah di negeri ini. Dan semua apa yang beliau sampaikan barusan benar-benar menggugahkan kepada kita semua tentang bagaimana Ghazwul Fikri di akhir zaman ini, yaitu perang pemikiran, yang mana antara opini dengan opini lain seolah itu bertentangan, seolah itu berlawanan, padahal semua itu hanya permainan-permainan media atau permainan orang-orang liberal, kapitalis, sekuleris, dan semuanya bermain dalam satu wadah atau satu tempat untuk membuat umat ini kebingungan dengan apa yang sedang dicari. Nah,
Maka dari itu, lebih baik kita banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada semua apa yang kita dengarkan menjadi sesuatu yang menyebabkan kita sendiri tersesat di ujung jalan kita dalam mengambil suatu tindakan atau dalam mengambil sebuah ungkapan atau kata-kata yang akan kita lewatkan di beranda-beranda kita, di media-media kita, atau di postingan-postingan kita. Sebab semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil hisab. Dan hati-hati dengan semua opini-opini yang dimainkan oleh liberal, sekuler, kapitalis, komunis, dan semuanya bersatu untuk menggerogoti umat Islam setelah perjanjian 14 negara Eropa dan Amerika yang menyatakan waktu runtuhnya Rusia, dan mereka menyampaikan Islam dijadikan musuh bersama. Saat ini terasa oleh kita. Bahkan orang-orang di dalam Islam itu sendiri pun yang menjadi penghancur Islam, bukan orang dari luar Islam. Karena mereka tahu, kalau dari luar mustahil Islam akan dihancurkan, maka digunakanlah orang-orang Islam untuk